Ya, kalau terkait dengan peringatan Maulid Nabi, di mana ada peringatan Maulid Nabi di zaman Nabi? Nggak pernah ada. Nabi Muhammad wafat, apakah Abu Bakar mengadakan peringatan Maulid? Tidak. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar ibnu Khattab, apakah juga mengadakan Maulid Nabi? Tidak, Umar. Umar ibnu Khattab wafat, apakah juga mengadakan peringatan Maulid Nabi setelah diganti oleh Utsman? Utsman pun tidak menganjurkan adanya peringatan Maulid. Sampai kepada Ali menjadi khalifah yang keempat pengganti Rasul. Juga tidak pernah terdengar memperingati Maulid Nabi. Lalu kapan ini terjadi? Terjadi di zaman dinasti Abbasiyah. Pada zaman itu khalifahnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memang orang yang sangat kuat memegang teguh Quran Sunnah. Beliau itu. Yang kebetulan juga punya gubernur dari Irak yang mengusulkan agar ada semacam peringatan nasional. Negara mengadakan peringatan yang disebut Maulid Nabi itu. Namanya Mughaffar Ahmad Mughaffar atau Mughaffar. Nah, beliaulah yang mengusulkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, maka terjadilah peringatan secara nasional. Dari situ sampai sekarang peringatan itu selalu adakan. Tapi apakah dari peringatan ke peringatan bangkit semangat? Bangkit kepahlawanan? Bangkit komitmen untuk menjaga keutuhan Al-Quran dan Sunnah Rasul? Nah, itu yang harus dijawab oleh kita. Dan terkait dengan bulan ini, bulan Rabiul Awal, di mana dalam bulan ini ada satu peristiwa yang selalu diperingati oleh umat Islam, sebagian. Dan kita bukan dalam konteks memperingati hari ini, tapi ingin melacak jejak peninggalan Rasulullah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, sesuatu yang bisa merubah kondisi dunia dari kondisi buruk, zulumat, kepada kondisi baik, nur. Oleh karena itu tema kita adalah jejak Rasulullah SAW sebagai pasokan inspirasional. Seluruh kata-kata dan perbuatan beliau ada jejak-jejak mukjizat yang menjadi pasokan inspirasi. Yang bukan hanya bagi umat Islam saja, tapi jejak beliau itu ternyata dipelajari, bahkan ada yang meniru-niru bagi pihak lain. Kalau orang lain saja mempelajari jejak langkah dan peninggalan Nabi Muhammad, kenapa kita tidak? Malah kita yang lebih berhak. Tetapi harus disadari bahwa gejala yang muncul di tengah-tengah kehidupan umat Islam adalah minimnya pasokan inspirasional. Masyarakat Muslim sangat minim dan kurang terinspirasi oleh figuritas Rasulullah. Sejarah kenabian atau sejarah kerasulan sudah mulai kehilangan semangat untuk diungkap, mulai tidak berselera untuk diceritakan, sehingga heroisme umat Islam di zaman dulu hampir sirna sekarang ini. Umat Islam yang gagah berani, tinggi pengorbanan, besar semangat juang, melempem saat ini. Bahkan umat Islam saat ini terkesan skeptis. Ada arus keraguan-raguan untuk menunjukkan identitas keislamannya dan berani bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa dirinya sebagai muslim. Padahal jelas-jelas dalam Quran surat Al-Baqarah 131, iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah menuntut kepada orang-orang yang mengaku muslim, aslim, tunjukkan identitas keislamanmu atau buktikan bahwa dirimu sebagai muslim. Maka orang-orang yang masih punya semangat jiwa keislaman pasti akan merespon dengan positif. Aslamtu li rabbil alamin. Aku akan menunjukkan identitas keislamanku, bahkan aku akan buktikan bahwa diriku sebagai seorang muslim. Sehingga secara personal masing-masing menyatakan ana awwalul muslimin,
dan secara komunal bersama-sama menyatakan nahnu lahu innama nahnu lahu muslimun. Secara personal mengatakan ana awalul muslimin, secara komunitas kita tunjukkan di hadapan siapapun bahwa innama nahnu muslimun. Nah, ini yang sekarang mulai hampir melempem. Bahkan kecenderungannya memang melempem. Faktor utama melempemnya semangat juang umat Islam adalah karena faktor dunia. Idza azumat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kata Nabi, idza azumat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatil amru bil ma'rufi hurrimat alaihim barokatul wahyi. Tulis dulu artinya. Apabila umatku telah memandang penting dan besar urusan dunia, kepentingan dunia maksudnya. Apabila umatku telah memandang penting dan besar kenikmatan dunia, maka akan hilanglah kehebatan Islam dan akan hilanglah semangat melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar yang menjadi sebab hilangnya barokah wahyu. Jadi kalau mengacu kepada penjelasan Nabi ini, melempemnya semangat umat Islam itu karena faktor dunia. Jadi melempemnya umat Islam itu karena menganggap besar dan menganggap penting dunia. Sehingga berlomba-lomba di sini. Dari mulai umaro hingga ulama sama-sama berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan, kekuasaan, posisi, ya, tunjangan. Jadi kalau sudah berlomba-lomba ke sana, kata Allah apa? Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celaka kalian kalau kalian berlomba-lomba dalam masalah materi dunia. Celaka kalian, kata Allah. Tapi itulah yang membuat melemahnya semangat juang kita. Karena pikiran sudah terorientasi pada kenikmatan dunia. Dampak lain dari semangat mencapai kenikmatan dunia adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar menjadi lesu. Melesunya gerakan dakwah. Semangat menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Dampak berikutnya, jika semangat amar ma'ruf nahi munkar melempem, maka akan hilanglah barokah wahyu. Akan hilang sirna barokah wahyu. Yang dimaksud hilangnya barokah wahyu, ini harus saya terjemahkan nih. Yang dimaksud hilangnya barokah wahyu, Al-Quran masih ada. Masih ada kan? Al-Quran masih ada. Tapi daya rubahnya tiada. Al-Quran masih ada, tapi kemampuan daya rubahnya tidak ada. Jadi Qurannya masih ada, cuman kemampuan Al-Quran merubah kita itu yang nggak ada. Kenapa? Karena hilang selama semangat dakwahnya. Semangat menyampaikan amar ma'ruf nahi munkarnya hilang. Dan kalau semangat ini hilang, barokah wahyu hilang. Yang dimaksud hilangnya barokah wahyu apa tadi? Al-Quran masih ada, tapi kemampuan merubahnya yang tidak ada. Lalu bagaimana nasib Al-Quran? La yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Al-Quran hanya tumpukan lembaran kertas yang jangankan dipelajari, dipahami, dibaca pun sudah tidak. Lagi sarapati maraca Quran mau isamain nama.
Sok tara maca Quran. Bangun tara, osok nage bangun teh yakin kita osok teh. Kewe Quran mah dibacana lamun keur sedih tah. Kewe Quran mah dibacanya kalau sudah lagi susah gitu. Kalau lagi butuh kepada Allah, baca Quran. Jadi jangankan dipahami isi kandungannya, dibaca saja sudah tidak. Itu nasib Quran di akhir zaman. Hanya tumpukan kertas berbentuk mushaf ya, yang tersimpan rapi di lemari-lemari masing-masing. Dari toel-toel. Pantes melempem. Gak ada semangat juang. Kaifa antum idza tagonisaakum wa fasaqo syubanakum wa taraktum jihadakum. Bagaimana tindakan kalian jika anak-anak kalian, laki-lakinya, perempuannya sudah kurang ajar dan tidak tahu rasa hormat, tidak lagi bisa menjaga harga diri dan kehormatan. Wa taraktum jihadakum, lalu kalian diam tidak berbuat apa-apa. Rusaknya generasi, kalian diam saja. Itu yang disayangkan di akhir zaman. Melempemnya semangat dakwah, melempemnya semangat juang, melempemnya semangat melakukan perubahan. Ingat loh, di negara kita ada seseorang yang merindukan perubahan. Ini harus didukung. Nggak bisa begini-begini terus keadaan kita itu. Harus ada yang berani mengambil inisiatif dan tahu risikonya. Seseorang inilah yang sekarang menggaung-gaungkan semangat perubahan. Nah, ketika konsep perubahan digaungkan, banyak yang menyingkir. Karena pada dasarnya manusia tidak nyaman dengan perubahan itu. Makanya dakwah itu kurang direspon oleh masyarakat. Karena isi dakwah itu apa? Isi dakwah itulah melakukan sebuah perubahan. Nah, itu yang hilang. Ya. Jangan sampai di kehidupan kita terjadi seperti itu. Apakah kalian masih sholat? Sholat. Tapi apakah dengan sholat kalian mampu menggerakkan semangat juang? Belum. Belum. Coba lihat di Quran. Ya. Aqimis sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Wanha 'anil munkar. Di Quran tuh. Aqimis sholat. Tegakkan sholat. Lalu dengan sholatlah mendorong diri seseorang bersemangat dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sekarang amar ma'ruf nahi munkarnya dikesampingkan, sholatnya dikerjakan. Jadi Anda cuma sholat, tapi melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tidak semangat. Sholat naon atuh? Nah gitu. Lalu sholat apa kita? Aqimis sholat, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. Di surat Luqman lihat. Di surat Luqman itu. Tegakkan sholat, lalu kemudian jadikan sholat penyemangat dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ada korelasinya antara sholat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dianggap tidak ada korelasi. Ada korelasi. Jika sholat dikerjakan tapi pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dikesampingkan, maka Anda hanya sekedar melaksanakan kewajiban sholat tanpa ada efek apapun dengan sholatnya. Paling tidak, sholat itu harus menjadi pembangun semangat dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, jejak Rasulullah ini harus dipelajari agar menjadi pasokan inspirasi. Setiap kita mempelajari jejak Rasulullah, itu akan menjadi inspirasi tersendiri. Sebagaimana Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seluruh jejak perjalanan Rasul. Jadi berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ayat 21, seluruh jejak-jejak langkah Rasulullah itu menjadi inspirasi bagi mukmin. Maksudnya uswatun hasanah. Dalam kurung uswatun hasanah menjadi inspirasi bagi mukmin, itu maksudnya uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Uswatun hasanah adalah
model praktis indah yang menjadi daya tarik. Model praktis indah yang menjadi daya tarik. Itulah uswah hasanah. Ketika kisah kehidupan Nabi dengan segala macam jejak langkahnya tidak tersampaikan kepada umat Islam dari generasi ke generasi, maka semangat perjuangan dan kepahlawanan secara otomatis tenggelam. Semangat perjuangan dan kepahlawanan secara otomatis tenggelam. Jadi heroisme kepahlawanan umat Islam masa lalu menjadi hampir-hampir sulit untuk kita tunjukkan kembali. Nah, disinilah saudara sekalian. Ya, kalau terkait dengan peringatan Maulid Nabi, di mana ada peringatan Maulid Nabi di zaman Nabi? Nggak pernah ada. Nabi Muhammad wafat, apakah Abu Bakar mengadakan peringatan Maulid? Tidak. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar ibnu Khattab, apakah juga mengadakan Maulid Nabi? Tidak, Umar ibnu Khattab wafat, apakah juga mengadakan peringatan Maulid Nabi setelah diganti oleh Utsman? Utsman pun tidak menganjurkan adanya peringatan Maulid. Sampai kepada Ali menjadi khalifah yang keempat pengganti Rasul, juga tidak pernah terdengar memperingati Maulid Nabi. Lalu kapan ini terjadi? Terjadi di zaman dinasti Abbasiyah. Ya. Pada zaman itu khalifahnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memang orang yang sangat kuat memegang teguh Quran Sunnah. Beliau itu. Yang kebetulan juga punya gubernur dari Irak yang mengusulkan agar ada semacam peringatan nasional. Negara mengadakan peringatan yang disebut Maulid Nabi itu. Namanya Mughaffaruddin. Ahmad Mughaffar atau Mughaffaruddin. Nah, beliaulah yang mengusulkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi, maka terjadilah peringatan secara nasional. Dari situ sampai sekarang peringatan itu selalu diadakan. Tapi apakah dari peringatan ke peringatan bangkit semangat? Bangkit kepahlawanan? Bangkit komitmen untuk menjaga keutuhan Al-Quran dan Sunnah Rasul? Nah, itu yang harus dijawab oleh kita. Ya, itu yang harus dijawab oleh kita. Tapi kalaupun mereka mengadakan, itu adalah dijadikan sebagai sarana. Saya percaya itu. Mereka mengadakan itu adalah karena nggak ada lagi sarana lain untuk membangkitkan semangat umat akan kecintaan kepada Nabi, maka dilaksanakanlah peringatan itu. Yang disayangkan adalah dalam peringatan itu terlalu banyak ornamen-ornamen kegiatan yang pada akhirnya bukan malah jadi bagus, malah jadi bid'ah. Terlalu banyak ornamen dalam pelaksanaan. Padahal tujuan utamanya adalah sarana untuk membangkitkan kembali semangat umat. Padahal realistis saja yang bisa membangkitkan semangat umat Islam adalah kajian rutin. Giliran kajian rutin cerencang banyak yang nggak hadir. Tapi pas Maulid Nabi banyak yang datang. Jomet ujung-ujungnya. Itu aja persoalannya. Maka akhirnya dipikir oleh sebagian ulama, ngapain begitu terus mubazir. Dari maulid ke maulid, yang datang ke peringatan Maulid Nabi begitu banyak membludak, tapi giliran ngaji rutin tiap pekan, cerencang nggak ada yang datang. Kan jadi akhirnya dianggap sebagai sebuah kesia-siaan. Nah, kita satu sisi harus tahu sejarahnya, di sisi lain pertimbangkan kalau mau mengadakan. Efektif tidak gitu. Mana yang lebih efektif? Memperingati Maulid Nabi atau ngaji rutin seperti sekarang? Kan terasa oleh kita. Buka otak kita, buka pikiran kita. Silakan analisa sendiri. Nah, itu contohnya. Ya.
Nah, oleh karena itu, keberhasilan Nabi Muhammad juga terkait dengan keberhasilan-keberhasilan para nabi-nabi sebelumnya. Inilah yang harus dipelajari oleh kita ke depannya. Coba lihat surat As-Saffat ayat 181 mengenai jejak Rasulullah ya. Quran surat As-Saffat wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wasalamun alal mursalin. Sukses dengan gemilang. Berhasil mencapai tujuan. Salamun. Atau tercapainya cita-cita membangun kehidupan menurut syariat Islam. Alal mursalin yang telah dialami oleh para rasul. Singkat kata, para rasul-rasul Allah telah sukses berhasil mencapai cita-cita terbangunnya kembali syariat Islam atau terlaksananya kembali syariat Islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maka itu dihubungkan lagi dengan ayat-ayat berikutnya. Masih di surat As-Saffat ya. As-Saffat itu surat ke-37. Hubungkan dengan surat As-Saffat ayat 47. Wasalamun ala Nuhin. Nabi Nuh telah berhasil meraih cita-citanya, menegakkan kembali syariat Islam. Jadi zaman Nabi Nuh tuntas berhasil tegak Islam. 37 109. Ya. 37 109. Wasalamun ala Ibrahim. Wasalamun ala Ibrahim. Begitupun Nabi Ibrahim berhasil mencapai cita-citanya, yaitu tegaknya syariat Islam. Jadi Nabi Nuh sukses menegakkan Islam, Nabi Ibrahim juga sukses menegakkan Islam. Ya. 37 109. Ah? 79 ya? Sok, tinggal we. Ya, ini 109 ini. 109. Benar nggak? Ya. Kemudian 37 120. Wasalamun ala Musa. Musa juga berhasil. Berhasil Nabi Musa. Jadi seluruh rasul salamun berhasil mewujudkan cita-citanya. Bagaimana kita? Ya. Bagaimana tentang kita sekarang? Maka silakan lihat surat 2759. Tentang kita nih. 2759. Qul alhamdulillah wasalamun ala ibadihil ladinas tafar. Nah itu. Jadi bagaimana tentang kita? Kita pun pasti akan wasalamun. Akan sukses berhasil asal masuk ke dalam kategori ibadihil ladinas tafar. Nah masalahnya, apakah yakin kita ini pilihan Allah? Bisi cimpel urang teh. Kulehe eueuh kadaek kurang tanaga ceuleupeng bisi kitu ieu teh nya getol nama kajian milu tiap pekan tapi cimpul keneh wae can aya kahayang bisi kitu ieu mah. Kalau seperti itu kita belum masuk ke dalam kategori alladzina stofa, belum teka pilih cangkang ieu mah barusan kumaha deui.
Mau kita jadi cangkang. Hufalatun kahufalati syairi awit tamari. Jangan-jangan kita ini adalah manusia yang diayak oleh Allah, yang dibuang apanya? Nampi beras, yang dibuang apanya? Berasnya atau gabahnya? Diayak-ayak, dikieu-kieu, piceun. Jangan-jangan kita bagian yang dibuang, bukan beras. Nah, itulah hufalatun kahufalatis syair awit tamar. Jangan-jangan kita mah pelepahnya. Nah, oleh karena itu, ayo aslim kata Allah dalam Al-Baqarah tadi berapa? 131 tong babari poho. Aslim, tunjukkan identitas keislamanmu. Aslim, buktikan kalau dirimu muslim. Gitu maksud Allah. Lain nunjukkan KTP, agama abdi Islam lain gitu. Coba perlihatkan kalau dari dirimu muslim. Muslim seperti apa? Ya. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatikan oleh kita. Maka untuk membangkitkan kembali semangat umat butuh inspirasi. Butuh pasokan-pasokan inspirasi. Sejarah tentang Rasul, sejarah tentang Nabi, Al-Quran ini menyebutkan manusabbitu bihi fuadak. Jadi kalau kita bicara sejarah Nabi, tujuan mempelajari qasas Nabi ya, tujuan mempelajari qasas Nabi, qasasul anbiya disebutnya, ya, qasasul anbiya adalah manusabbitu bihi fuadaka. Ya, manusabbitu bihi fuadak. Untuk memantapkan kesadaran, untuk memantapkan atau membangkitkan kesadaranmu sehingga bangkit semangat juangmu. Jadi tujuan dipelajarinya qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi adalah manusabbitu bihi fuadak, untuk membangkitkan kembali kesadaranmu sehingga bangkit semangat jihadmu. Itu. Tercapai nggak target membangkitkan semangat kesadaran dan semangat juang dengan memperingati Maulid Nabi? Kalau tercapai, baru dianggap nggak apa-apa diadakan. Kalau tercapai, kalau tidak tercapai, itu kesia-siaan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh umat Islam yang memiliki kesia-siaan sebenarnya. Sedangkan perbuatan yang sia-sia itu adalah bukan ciri muslim. Yang namanya muslim adalah min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaknihi, itu hadisnya. Tanda sempurnanya keislaman seseorang apabila dia sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak produktif. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain dikerjakan? Itu ciri mukmin. Seorang muslim yang baik adalah yang punya prinsip, ngapain melakukan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Nongkrong di kulah, di wahangan berjam-jam, ngapain? Celong, nyangut. Ningang beres, gusti jam 5 jam usep, kabawa dengan letih, ke imah teh kernaon. Coba kalau 5 jam dagang bala-bala kekurilingan, berapa yang dihasilkan? Bisa kabeli 2 kilo, 3 kilo lauk emas. Daripada ngusep di wahangan, ngusep di kulah, nu kabawa ngan hiji, ngan 2. Bari leutik. Sabaraha jam teh ngusepna? 5 jam, kan sakieu meunangna. Atuh mendingan 5 jam dipakai mutar kekurilingan kampung dagang bala-bala. Kabeli sabaraha kilo tah hasilna. Orang kok di situ gak mikir gitu loh. Makanya orang mukmin itu alladzina alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Segala sesuatu yang tidak baik dia tinggalkan. Catur berjam-jam ngehkeun waktu batur mah. Naon digawean, dikerjakan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Ini catur berjam-jam, karambol berjam-jam. Main kartu berjam-jam. Naonan.
Tah produk manusia, produk akhir zaman mah terlalu nyantai. Padahal kebutuhan mendesak terus-terusan. Nyantai. Ongko pengabutuh gede, loba nyantai. Kumaha tuh? Karena banyak waktu yang dibuang percuma. Saya jangan bicara hasil duit. Abu ini kata efektif waktu itu benghar-benghar. Soal benghar dan miskin bukan ada kaitan dengan efektif waktu, tapi kemanfaatan. Kemanfaatan. Saya kegiatannya banyak, tapi kok nggak kaya-kaya ya? Kegiatan saya, wah, segudang. Tiap hari terus muter. Kok benghar-benghar gitu? Kan ini bukan soal kaya miskin. Ini soal bagaimana waktu menjadi ibadah kepada Allah. Itu sangat penting ya. Nah, bagaimana cara menyadarkannya? Maka tuntut setiap muslim yang selalu mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ingat, kalimat ini kita ucapkan setiap hari. Minimal dalam apa? Minimal kita ucapkan dalam sholat. Dalam sholat Fatihah itu selalu diucapkan, selalu dibaca. Dan dalam kalimat Fatihah itu ada kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah hamba-Mu ini, bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Redaksi hadisnya apa? Redaksi dari ihdinas siratal mustaqim sebetulnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammadin. Jadi yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi redaksi Quran dengan redaksi hadis kandungannya sama. Karena sholli di situ sebuah permohonan. Ya, sholli di sini adalah sebuah permohonan. Sebuah permohonan agar seluruh bentuk kerja, seluruh bentuk amal dan jihad kita terhubung dengan amal dan jihad Rasulullah. Ya. Jadi sholli di sini adalah sebuah permohonan agar seluruh bentuk kerja dan jihad kita terhubung dengan kerja dan jihad Rasulullah. Hal ini diungkapkan dalam Quran surat Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Ada domir anak di situ. Wa anna hadza sirati. Nah, ini ada domir anak nih. Domir anak Nabi Muhammad maksudnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Fattabi'uhu. Ya, ayatnya betul ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Di situ ada kalimat jalanku. Siapa ku di sini? Jalan Nabi. Yaitu jejak Rasul. Inilah jejak langkahku yang lurus. Itu maksudnya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, maka ikutilah jejakku ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan mengikuti jejak-jejak subul. Apa subul? Subul adalah aneka macam aliran pemahaman, aneka macam sekte, aneka macam kelompok-kelompok Islam dengan
pemahaman yang variabel. Nah, kata Nabi, kata Allah, wala tatabi'us subula. Janganlah kalian ikuti subul. Subul adalah aneka macam sekte, aneka macam madhab, aneka macam firqoh, aneka macam aliran, aneka macam pemahaman-pemahaman. Jangan ikuti yang begitu. Ikuti saja jalanku yang lurus. Ya, Allah sudah menekankan begitu. Makanya harus ditelusuri jejak-jejak Rasulullah itu. Dalam segala hal, ya. Jadi sekali lagi, kalimat sholli di sini sebuah permohonan agar kita bisa mengikuti seluruh jejak-jejak Rasulullah, ya. Memohon kepada Allah untuk dihubungkan dengan cara kerja Nabi, cara jihad Nabi, gitu. Sama dengan seperti itu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu bukan sekedar bacaan dalam doa. Tapi di dalamnya ada sebuah permohonan, sebuah harapan agar semua yang kita lakukan sama persis dengan yang dilakukan oleh Nabi. Itu maksudnya. Bukan tidak boleh mengucapkan sholawat. Silakan ucapkan sholawat. Cuman yang mengucapkan sholawat harus paham. Kenapa kita harus mengucapkan sholawat? Ada permohonan di dalamnya. Agar cara kerja kita, cara berjihad kita sama persis dengan kerja dan jihad Rasulullah. Kan itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu benarnya, ya. Memang permintaannya kepada Allah. Tapi kalimatnya seakan-akan ini ucapan Nabi Muhammad. Ya. Seakan-akan. Nah, kalau kalimatnya seperti ini oleh pihak Zaitun, ini disebut hadis. Hadis yang ada pada Quran. Jadi ya, jadi pimpinan Zaitun kalau ada kalimat seperti ini hadis yang ada pada Quran. Nah, itu yang membuat ramai. Ya. Karena ini memang seakan-akan ucapan Nabi, tapi ini ayat. Ini ayat bukan hadis Nabi. Ya. Nah, sehingga dipertegas dalam surat Hud ayat 56, inna rabbi ala siratim mustaqim. Hud ya. Ayat 56. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Robku itu Allah yang menuntunku ke jalan yang lurus. Jadi ini bukan jalannya Nabi Muhammad, tapi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Ini jalan siapa? Jalan dari Allah. Allah yang menunjukkan jalannya. Maka diakui inna robbi ala sirati mustaqim. Sesungguhnya Robku yang menunjukkan jalan yang lurus itu. Andai kata tidak ada bimbingan dari Allah, aku pun akan bulak belok katanya. Entah kemana jalanku yang aku tempuh, belok sana, belok sini. Kalau tidak ada Robbi pembimbingku, itu Allah. Jadi Nabi Muhammad sendiri mustahil lurus kalau tidak dibimbing oleh Allah. Makanya yang dimaksud wa anna hadza sirati mustaqiman adalah jejak-jejak langkahku dalam beramal, langkahku dalam berjihad. Ikuti ini. Karena ini lurus. Lurus karena dari Allah. Sumbernya dari bimbingan Allah gitu. Cuman kenapa banyak orang yang tidak mau ke sini? Kenapa banyak orang yang mengikuti subul? Ayo. Ya. Jawabannya ada pada penjelasan Nabi. Balagoni annal jisro. Hadis Nabi. Adakku minas sya'rati wa ahaddu minas saifi. Kenapa banyak orang yang tidak mau menapaki siratul mustaqim? Karena kata Nabi, balagoni annal jisro adakku minas sya'rati wa ahaddu minas saifi.
Kenapa banyak yang tidak mau menapaki jalan Shiratul Mustaqim? Kenapa banyak yang tidak ingin melanjutkan jejak-jejak langkah Rasulullah? Kenapa ada yang enggan memperjuangkan jalan yang lurus ini? Karena diibaratkan halusnya jembatan ini seperti rambut sehelai lagi. Bahkan dalam konteks hadis yang lain, kermah salebar dibelah 7, kabayang teh eta. Jembatan Shiratul Mustaqim itu dari satu helai rambut dibelah 7 lagi. Sehelai aja udah ribet, apalagi jadi 7 bagian. Lebih kecil lagi, lebih halus lagi. Itu menandakan betapa sulit dan beratnya bagi orang menapaki Shiratul Mustaqim. Hampir dipastikan mission impossible. Ya, itu pekerjaan impossible itu. Siapa yang bisa berjalan di atas rambut sehelai? Siapa yang sanggup? Siapa yang bisa? Siapa yang mampu? Bakal nggak ada. Oh, sudah skeptis kan? Padahal ini kan bukan perjalanan tubuh kita, ini kan perjalanan spiritual. Kalau perjalanan spiritual dengan keimanan pasti bisa, walaupun dibelah 7, pasti akan mampu melaluinya dengan spiritual. Paham kan maksudnya? Jadi bukan jalan fisik kita loh. Ya kalau jalan fisik kita, jembatan dari satu pohon kelapa saja, kita jatuh. Apalagi kelapanya masih kecil. Komo jerok, jurangnya tinggi lagi. Itu nggak bisa lah hese. Kamu udah berangan mah. Penakut, udah nggak bisa itu. Tapi ini kan perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual tidak memerlukan fisik. Kayak saya berdakwah keliling kemana-mana. Seperti apa hasilnya? Ini adalah perjalanan spiritual saya. Hasil seperti apa itu nanti akan terbuka tabirnya di kemudian hari. Sama seperti seorang kakek-kakek menanam buah duren. Ditanya oleh anak muda, "Ki, keur naon?" "Ngelak duren." Sabaraha tahun dia buahan? Paling 8 tahun, 10 tahun. Emang kadahar ku aki? Yeuh, jang. Maneh ngadahar duren ayeuna menang melak saha? Cenah si aki teh gitu beneran. Eta naon nu dipelaku aki ayeuna? Apa yang aku tanam hari ini nanti anak cucuku yang akan menikmatinya. Jadi berdakwah itu seperti itu. Oleh karena itu, berdakwah adalah investasi jangka panjang, bukan hasil hari ini. Nonsen. Investasi jangka panjang. Itu berdakwah itu. Ya. Makanya hanya orang-orang yang berjiwa pahlawan yang bisa mengerjakannya. Kalau nggak ada jiwa kepahlawanan, mana mau. Maka diibaratkan bagaikan jembatan dari sehelai rambut atau tajam bagaikan pedang. Banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggung dengan Shiratul Mustaqim itu. Ketika diarahkan kepada Shiratul Mustaqim, ternyata banyak yang tidak mau, tidak berkenan, tersinggung, punung. Ida loba nu punung atuh itu umat Islam teh. Lembek. Lembek umat Islam teh mentalna. Tik-etik punung, tik-etik punung. Kunaon teu ngaji deui? Eta kamari gara-gara kasindir ku ustad. Lembek amat. Kasinggung tatan kamari tah cenah. Padahal ustad mah teu maksud nyinggung. Ngan pas we jeung kondisi manehanana. Kan gitu persoalannya. Pertama kebenaran ya pas. Kadang-kadang kita tidak pernah menyadari pembicaraan seseorang itu sebetulnya adalah nasihat Allah yang diberikan lewat mulutnya. Allah teh mapatah urang teh lewat lidah seseorang, ya. Itu lain bermaksud nyinggung nyindir tidak, tapi Allah sedang menasehati kita lewat lidah seseorang. Digerakkanlah lidah itu untuk berbicara sesuatu. Saya juga kadang-kadang spontanitas uhuy kalau ngomong teh. Kadang-kadang uhuy. Spontanitas kalau menyampaikan sesuatu itu. Nah, kita mengalir sesuai dengan pasrah kepada Allah. Karena biasanya pembicara yang baik selalu berdoa dulu sebelum berbicara. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu sebelum memulai sesuatu itu yang dibaca.
Karena kaca itu kan macam-macam, ada kaca riben, ada kaca nako, tapi juga ada kaca letot. Jadi kadang-kadang sok aya oge kasaleona gitu kan. Nah kayak gitu ya. Maka hakikat menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan harapan setiap manusia yang menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Sama dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ketika kita bid'ahkan pekerjaan mereka, mereka marah. Kan gitu. Ketika kita bid'ahkan, mereka marah. Bahkan, Wahabi eta mah. Jadi setiap ada bid'ah yang dikoreksi, pasti Wahabi sebutannya. Cuma Wahabi sih. Engkau ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada diriku jalan yang lurus. Ketika ditunjukkan jalan yang lurus karena dia bengkok, diluruskan. Kok marah gitu loh. Nah, itukah yang disebut dengan ahadu, ya, tajam minas saifi, lebih tajam dari pedang. Nyeret seket nyeri hate gitu kira-kiranya. Jadi ustad mah loba ting dibencina daripada disukainya. Jadi walau bagaimanapun Nabi mengatakan orang yang sukses menapaki jejak-jejak Rasulullah, orang yang sukses menapaki jembatan Siratul Mustaqim adalah tajri bihim a'maluhum. Ya. Jadi kalau ini ibarat jembatan, maka berhasil tidaknya menyelesaikan titian-titian jembatan tadi, itu disebutnya tajribihim, ya. Tajribihim a'maluhum. Bisa melalui atau tidak jembatan tersebut tergantung amalan. Jadi kalau amalannya cocok dengan contoh Nabi, pasti berhasil melampaui Siratul Mustaqim. Kalau bid'ah melulu yang dikerjakan banyak bid'ahnya, pasti kecuprak. Nggak bisa melampauinya. Itu gambaran bagi kita, sekaligus sinyal agar kita mau berpijak di jalan yang benar. Ya. Nah sekarang, apakah kita termasuk orang-orang yang bisa melampaui Siratul Mustaqim? Kira-kira orang bisa mentas dari jembatan Siratul Mustaqim. Tahu nggak di bawahnya apa? Di bawah jembatan ini api yang menyala-nyala, mau dikecubrak, dikecemplung mau siap. Kalau tidak mau dikecemplung karena seueur neraka, ayo berusaha di jalan yang lurus, atuh daek dibener-benerkeun. Itu, ya. Belum lagi ketika kita menitinya, yang kanan membisikkan, yang kiri membisikkan, yang kanan malaikat, yang kiri iblis. Nah, kehidupan kita kan begitu. Kehidupan kita itu adalah pertarungan antara berpijak pada kebenaran atau tetap berbuat kesalahan. Jadi dalam batin kita ada pertarungan, tarik-menarik antara hayang bener, tapi masih kena betah dina salah gitu. Itu jelema tuh. Fa'alhamaha fujuraha harewos iblis. Watakwaha harewos malaikat. Jadi di dina sinetron ari nu make baju putih mah malaikat, nu make baju berem bari nyangereng puntu nya kieu bari getihan di jeuna eta iblis ngahareos ka urang. Itulah fa'alhamaha fujuraha watakwaha. Maka setiap hari kita mengalami pertarungan permanen dalam batin kita antara berpijak dalam kebenaran atau tetap betah dalam kebatilan. Hayo dimudawakan itu kan dia. Muzabdabina baina la ilaha ulai wala ilaha ulai. Coba bayangkan kalau nggak punya pendirian, mentas jambatan tikut cuprak dan terbuka pendirian. Dari sekarang Anda harus punya pendirian yang kuat agar dengan penuh percaya diri kita melangkah di jalan Siratul Mustaqim hingga sampai ke tujuan. Eta maksud gambarannya. Apakah kenyataan seperti itu? Walau alam, yang pasti di dunia kita harus seperti itu sikapnya. Ya. Allah sudah menyediakan jembatan yang lurus. Ayo, persiapkan tekad, mental yang kuat, keimanan yang besar supaya kita percaya diri sampai kepada tujuan. Karena kata Nabi,
La ya'lamu qadra idzomiha illallah. Fatahtafun nas bi'a'maliha. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kadar ya, kadar amal kita masing-masing. Hanya Allah yang tahu kadar amal kita. Nah, maka tempatkan dirimu sesuai dengan kadar amal perbuatanmu. Dalam Al-Quran apa itu kalimatnya? Kul kulluy ya'malu ala syakilati. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Nah, eta. Sok atuh aya nama berbuat dengan kapasitas masing-masing. Ustadz sebagai murabi, ada sebagai mutarobi. Mutarobi juga nanti harus menghasilkan 4 kekuatan. Pertama kekuatan ahli ilmu, kedua kekuatan ahli mengorganisir umat, ketiga kekuatan agnia ahli yang mengelola ekonominya, keempat kekuatan pukoro yang siap tenaga dan potensi apapun untuk dikembangkan dalam perjuangan. Hayu atuh bergerak semua gitu. Ya, nah itulah sebenarnya yang dilakukan oleh Rasul. Ya. Maka dalam kajian-kajian kita akan lebih fokuskan kepada upaya memahami langkah-langkah Rasulullah baik secara konseptual ya, yaitu ilmunya, ataupun secara kontekstual yaitu amal perbuatannya, bahkan sampai wujud sosialnya pun seperti Al-Madinatul Munawwarah yang berhasil dibangun. Inilah jejak-jejak Rasulullah yang harus kita ikuti. Itulah barangkali jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kajian hari ini, dan semoga ini menjadi pembangun semangat kita untuk lebih maksimal lagi dalam memperjuangkan Islam. Semoga bermanfaat. Alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.